Halo, selamat pagi. Ya, selamat datang kembali di tahun ajaran baru di 2020-2021 ya. Nah, pada semester kali ini kalian akan mendapat mata kuliah Kimia Fisika 2 bersama saya ya. Jadi jurusan Teknik Kimia Stambuk 2019 kelas A dan B nanti akan diajarkan oleh saya ya. Nah, seperti yang telah saya jelaskan di Zoom mengenai kontrak perkuliahan bahwa ada beberapa topik yang akan kita bahas selama satu semester ini. Ya, dikarenakan pandemi COVID, maka pembelajaran atau perkuliahan dilakukan secara online ya sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Oke. Nah, jadi tidak usah berlama-lama. Nanti kimia fisika kedua untuk topik pertama yang kita bahas adalah mengenai molekul bergerak ya. Nah, bagaimana sih molekul bergerak itu? Nanti kalian akan mempelajari bagaimana teknik untuk semua jenis partikel yang bergerak ya. Contohnya di sini kita lebih banyak mempelajari mengenai fluida atau zat cair. Nanti kalian akan tentukan bagaimana latar belakangnya, kemudian bagaimana nanti pergerakannya, mobilitasnya sehingga akan menghasilkan yang namanya arus listrik. Ya. Nah, langsung saja. Oke, nah bagian pertama yang kita bahas adalah transport ion ya. Nah, dalam transport ion ini nanti kalian akan mempelajari untuk mengukur konduktivitas listrik dari larutan elektrolit ya. Seperti kalian tahu, larutan elektrolit adalah larutan yang dapat mengantarkan arus listrik ya. Dikarenakan adanya penyusun yaitu ion positif kation dan ion negatif anion ya. Contohnya di sini akan saya gambar. Misalnya saya punya gelas beker, kemudian kalian masukkan sejumlah padatan NaCl ya di sini. Kemudian kalian akan masukkan namanya aqueous, maka akan terbentuk namanya larutan NaCl ya. Nah, jadi nanti di sini ketika sudah siap larutan elektrolitnya, maka kalian bisa mengukur namanya konduktivitas. Ya, konduktivitas itu merupakan ukuran seberapa kuat larutan elektrolit itu dapat mengantarkan arus listrik. Nah, konduktivitas dinyatakan sebagai konduktansi. Nah, biasa disimbolkan sebagai K atau G ya, dengan satuan Siemens. Di mana konduktansi itu merupakan kebalikan dari tahanan atau R ya. R disimbolkan sebagai ohm ya. Coba masih ingat nggak pada saat fisika ya? Nah, jadi makin rendah tahanan larutan, maka makin besar konduktansinya. Jadi mereka berbanding terbalik ya. Nah, tahanan bertambah dengan pertambahan panjang. Kita simbolkan sebagai L, berkurang dengan pertambahan luas penampang lintang atau luas area. Kita simbolkan sebagai A ya. Nah, jadi kita punya rumus R sama dengan Rho dikali L per A ya. Nah, R di sini tahanan, Rho adalah di sini resistivitas sampel ya. Rho bukan massa jenis air, tapi resistivitas sampel dikali R per A. L tadi panjang, A adalah luas penampang lintang atau area. Nah, karena si resistivitas sampel ini merupakan kebalikan juga dari si konduktansi, maka kita bisa ubah ya. R sama dengan seper K, ini bukan L ya, tapi 1 ya. Seper K kali L per A. Atau misalnya kita ubah lagi, K sama dengan L per R kali A ya. Itu dia. Jadi kalau misalnya ada soal, kalian sudah bisa menentukan bagaimana cara menghitung nilai hambatan, tahanan, atau konduktansi. Oke, kita lanjutin. Nah, konduktivitas larutan elektrolit. Nah, di sini sebenarnya untuk mengukur atau menghitung konduktivitas itu secara langsung dari tahanan sampel atau hambatan sampel itu tidak bisa dilakukan atau sulit dilakukan karena adanya distribusi arus yang sangat-sangat rumit. Jadi, pada prakteknya untuk mengukur konduktivitas suatu sampel, kita harus membandingkannya atau kita harus mengkalibrasi dengan sampel yang telah diketahui nilai konduktansinya atau konduktivitasnya ya. Nah, makanya nanti di sini muncul yang namanya AM ya. AM ini adalah konduktivitas molar. Itu sama dengan K per C ya. K adalah konduktansi, C adalah konsentrasi molar elektrolit. Gitu ya. Nah, C di sini merupakan konsentrasi molar elektrolit. Nah, jadi kalau misalnya kita utak-atik, maka nanti K itu sama dengan C per R. Ya, K sama dengan C per R. Nah, jadi di sini kalau kita misalnya
Oh, K adalah konsentrasi molar elektrolit dalam satuan C, tahanan adalah R, konduktivitas adalah K. Nah, contoh soal seperti ini diperhatikan. Konduktivitas molar 0,1 molar KCl pada 298 Kelvin adalah 129 Siemens cm pangkat 2 mol pangkat min 1. Tahanan terukur dalam sel konduktivitas 28,44 ohm. Tahanan itu besarnya 31,6 ohm jika sel yang sama berisi 0,05 molar NaOH. Ya, hitunglah konduktivitas molar NaOH pada konsentrasi itu. Nah, ngerti nggak maksudnya? Jadi begini, mereka menggunakan larutan elektrolit dua jenis larutan elektrolit, yaitu KCl dan NaCl, tapi tidak dimasukkan ke dalam sel, ya, secara bercampur, tidak. Jadi pertama, misalnya saya gambar seperti ini, ya, misalkan ini ada selnya, yang pertama masuk di sini adalah KCl, ya. Nah, pertama masuk ini adalah KCl. Ya, KCl dia 0,1 molar ya. Nah, dia setelah terukur dapatlah nilai konduktivitas molarnya itu sebesar 129 Siemens cm kuadrat mol pangkat minus 1. Nah, kemudian terukur juga nilai tahanannya sebesar 28,44 ya. Kemudian, nah saya ganti warna. Ini dikeluarkan, KCl dikeluarkan, kemudian dimasukkanlah si natrium hidroksida ya, NaOH. Nah, di mana konsentrasi NaOH sebesar 0,05. Nah, yang ditanya adalah berapakah nilai konduktivitas molar? Nah, di sini kalian harus pakai logika. Dia menggunakan sel yang sama. Artinya nanti siapa yang sama? Nilai C sel ya. Nilai C sel. Nah, kita kerjakan yuk. Nah, tadi kan mula-mula kita tentukan dulu tuh konstanta selnya. Ya, kemudian untuk mencari nilai konduktivitasnya, kita pakai rumus ya. Yang tadi AM sama dengan K per C, kita ubah ya. Awalnya adalah sebagai berikut. Rumus kita awal, AM sama dengan K per C. Maka K sama dengan AM kali C. Masukkanlah nilai AM-nya ya. Itu 129 Siemens cm pangkat 2 mol pangkat min 1 dikali konsentrasinya, konsentrasi si KCl. Ya, tadi 0,1. Maka dapat 1,29 kali 10 pangkat min 2 Siemens cm pangkat min 1. Kenapa bisa begitu, Pak? Nah, kalian nanti harus diperhatikan baik-baik. Ini satuannya adalah desimeter pangkat min 3. Ini masih cm pangkat min 2. Kalian harus ubah dulu ya. Desimeter ini desimeternya tolong diubah ke sentimeter ya. Nanti molnya kan sama-sama bisa hilang ya. Karena ini kan mol pangkat min 1, ini adalah mol, bisa hilang. Nanti dapat nilai K itu sebesar 1,29 kali 10 pangkat min 2 Siemens cm pangkat min 1. Selanjutnya, cari nilai C sel ya. Karena kan selnya sama, maka nanti selnya nilai C sel akan sama. C sama dengan, nah tadi apa? K sama dengan C per R. Maka C adalah, K tadi sama dengan C per R kan ya. Nah, ini harus kalian pahami nih ya. Maka C sama dengan K kali R. K-nya adalah 1,29. Kemudian R-nya adalah 28,44. Dapatlah nilai C sel sebesar 0,367 cm pangkat min 1. Selanjutnya, masukkan kembali. Kan yang ditanyakan adalah konduktivitas molar dari NaOH ya. Jadi kalian masukkan dengan rumus K sama dengan C per R. C ini sudah dapat 0,367 cm pangkat min 1. Kalian bagi dengan hambatannya ya, sebesar 31,6 ohm. Maka dapat nilai K adalah 0,0116 Siemens pangkat min 1. Jadi, konduktivitas molar, yang ditanyakan konduktivitas molar, bukan konduktivitasnya saja atau konduktansi. Kalau konduktansinya ini, yang ditanya adalah konduktivitas molar. Maka, masukkanlah ya, AM sama dengan yang ini tadi, K per C, maka sama dengan 0,0116 Siemens cm pangkat min 1 dibagi 0,05 molar ya. Nah, tolong diubah. Ini ada sentimeter, ini desimeter, tolong ubah ke sentimeter. Maka, hasil akhirnya adalah 232 Siemens cm pangkat 2 mol pangkat min 1. Oke, pada ngerti nggak? Nah, nanti silakan diulang-ulangi video ini untuk memahami lebih lanjut ya. Oke, nah selanjutnya, nah ini adalah latihan ya. Sel yang sama digunakan untuk mempelajari 0,1
molar amonium chloride ya, NH4Cl dan terukur tahanannya sebesar 28,5 ohm. Hitunglah konduktivitas molar NH4Cl pada konsentrasi ini ya. Ini latihannya, tolong nanti dikerjakan. Kemudian nanti tolong diupload di Edmodo ya. Nanti setelah selesai video ini saya akan buat itu dia subfoldernya, kalian bisa upload di situ ya. Ini merupakan tugas pertama ya, tugas nomor 1. Nah, ini saya bikin tugas ya. Nah, ini kita tugas pertama, ini sebagai nomor 1. Tolong ditentukan nilai konduktivitas molar ya. Sel yang sama, maksudnya sel yang sama dengan soal yang sebelumnya ya. Jadi nilai C-nya sama. Itu dia. Oke, kita lanjutkan. Nah, karena kita berbicara larutan elektrolit, maka coba saya akan bahas sedikit mengenai bagaimana larutan elektrolit itu ya. Nah, larutan elektrolit seperti yang pernah kalian dapat informasinya waktu SMA, elektrolit itu kan terbagi menjadi 2 ya, ada elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Nah, elektrolit kuat itu ciri-cirinya adalah nanti konduktivitas molarnya itu hanya sedikit berkurang dengan adanya pertambahan konsentrasi ya. Nah, kemudian nanti zat yang terionisasi sempurna dalam larutan itu biasanya padatan ion dan kemudian asam-asam kuat ya, basa kuat juga. Nah, bagaimana dengan elektron lemah, Pak? Nah, elektron lemah merupakan kebalikan dari elektrolit kuat. Ya, jadi nanti konduktivitas molarnya pada keadaan normal itu akan mendekati 0, tapi akan turun dengan drastis ya, dengan tajam sampai nilainya rendah ya. Nanti kemudian akan konstan. Kemudian dia zatnya tidak terionisasi sempurna di dalam air. Nah, perhatikan gambar berikut ya. Nah, ini ada suatu gambar di mana diplot konduktivitas molar terhadap si konsentrasi. Nah, di sini ada larutan KCl yang warna biru ya, seperti kalian lihat. Warna biru ini merupakan larutan KCl, merupakan larutan elektrolit kuat. Sementara yang pink ya, itu merupakan CH3COH atau asam cuka. Itu termasuk larutan elektrolit lemah. Jadi, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, maka KCl di sini, nah perhatikan, dia kan tidak langsung turun drastis kan dengan adanya pertambahan konsentrasi. Perhatikan, dari sini, nah, jadi dia berkurangnya tidak tajam. Sementara larutan elektrolit lemah akan berkurang tajam. Perhatikan, dari sini langsung berjalan pertambahan konsentrasi langsung hampir mendekati 1. Gitu ya. Nah, itu dia untuk bisa membedakan bagaimana si distribusi ion, bagaimana cara membedakan larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah jika kita kaitkan dengan konduktivitas listrik. Baik, kita lanjutkan saja. Mengenai elektrolit kuat ya, kita sambung saja. Nah, jadi elektrolit kuat itu saat nanti konsentrasinya rendah, maka nanti konduktivitas molarnya ya akan menaati namanya hukum Kohlrausch ya. Nanti yang akan masuk praktikum oleokimia nanti akan pakai namanya labu Kohlrausch, itu berkaitan dengan viskositas nantinya ya. Nah, kalau kita misalnya ikutkan bahwa hukum Kohlrausch itu dia merupakan konduktivitas molar nanti akan sebanding dengan namanya akar dari konsentrasi ya, maka akan dinyatakan sebagai berikut: AM sama dengan A0M dikurang KC pangkat setengah ya, di mana A0M itu merupakan konduktivitas molar pembatas ya. Apa sih Pak konduktivitas molar pembatas itu? Itu merupakan konduktivitas molar dalam limit konsentrasi 0 ya. Jadi nanti jika pada saat keadaan ion tidak saling berinteraksi ya, itu dia. K di sini adalah koefisien yang bergantung pada stoikiometri elektrolit ya. Apakah elektrolit itu nanti stoikiometrinya bentuknya Ma? Kalau Ma berarti M berarti ionnya 1, kationnya 1, anionnya 1. Beda dengan misalnya M2A ya. Nah, perhatikan diktatnya ya. Nah, AM tadi yang saya bilang merupakan konduktivitas molar pembatas, sedangkan adalah koefisien ya, bergantung pada stoikiometri elektrolit. Gitu dia. Nah, di sini nanti kita ada namanya A0M, A0M tadi sudah ya. Kemudian ada lambda plus. Lambda plus adalah konduktivitas molar pembatas untuk si kation, lambda min merupakan konduktivitas molar pembatas untuk si anion. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan bagaimana sih yang namanya hukum migrasi bebas ion, ya. Nah, ada disebut sebagai hukum migrasi bebas ion di mana A0M itu akan sama dengan
V plus tambah lambda plus tambah V min dikali lambda min, ya. Nah, tadi lambda sudah saya kasih tahu. Kemudian V plus ini, ya. Ya, jadi V plus dan V min itu merupakan jumlah kation dan anion, ya, persatuan rumus elektrolitnya. Nah, contohnya seperti ini ya. Saya punya larutan elektrolit HCl. Maka berapa V plusnya, Pak? Berapa V minnya? Nah, paling cepat adalah coba kalian ionkan ini ya. Ionisasikan, maka akan menghasilkan apa? H plus ditambah siapa? Oke, Cl min ya. Maka V plus ini lihat berapa jumlah kationnya. Berarti 1. V minnya berapa? Lihat Cl min. Minnya ada berapa? 1 ya. Nah, misalkan saya punya Mg Cl2 ya. Maka ionnya menjadi apa? Mg. Oke, Mg 2 plus ditambah siapa? 2 Cl min, ya kan? Nah, gitu dia. Nah, bagaimana dengan MgCl? Nah, maka nanti V plusnya ada berapa, Pak? Gitu, V minnya ada berapa? Nah, gitu dia. Nah, maka nanti V plus dan V minnya, untuk V plusnya itu kan Mg 2 plus ya. Tengok ininya, ini depannya, karena ada cuma ada 1 ya. Plus, maka ini V plusnya senilai 1, V minnya perhatikan, ini kan 2 ya. Nah, kemudian kalikan ke sini. Jadi, berapa jumlah kation anion itu tidak dikalikan seperti kalian melihat berapa jumlah nilai valensi, bukan ya. Jadi, V minnya adalah nanti sebesar 2. Oke ya, cukup jelas ya. Maka seperti itulah untuk menghitung V plus dan V min. Maka hukum migrasi bebas ion itu tadi kita nyatakan sebagai A0M sama dengan V plus kali lambda plus tambah V min kali lambda min gitu ya. Nah, ini tadi yang kan. Nah, bagaimana dengan elektrolit lemah? Nah, untuk elektrolit lemah ini dia cukup kompleks ya. Nah, elektrolit lemah itu merupakan larutan yang daya hantar listriknya itu lemah karena dia terjadi ionisasi yang tidak sempurna atau sebagian ya. Itu dia. Nah, misalnya saya contoh seperti ini. Bagaimana cara menentukan si ininya, konduktivitas molarnya untuk elektrolit lemah? Kita misalkan dulu, misalnya saya punya asam bronsted-lorik ya, asam bronsted-lorik yang lemah CH3COH. Kemudian basa bronsted lemahnya adalah NH3 ya. Misalnya ini merupakan, coba kita buat Ha, ini contoh ya untuk asam lemah. Ha itu ditambah dengan air, artinya terjadi reaksi ionisasi ya, akan menghasilkan H3O+. H3O+ ini sebenarnya sama dengan H+ ya. Kemudian ditambah amin. Nah, kalau kalian buat sistem kesetimbangannya, maka kesetimbangannya Ka-nya sama dengan, perhatikan, coba masih ingat nggak kesetimbangan kimia? Ya, jadi kita harus kalikan si produknya ini ya, semuanya. Tapi jangan lupa untuk membuat pangkatnya, ya, pangkatnya untuk serba banyak koefisiennya. Maka Ka sama dengan A dikali H3O+, kemudian kita kali dengan A min, ya. Kemudian dibagi dengan AHA. A ini contohnya adalah konsentrasi maksudnya. Ya, H2O karena satuannya L, maka kita tidak masukkan ke dalam rumus kesetimbangan. Nah, tadi konduktivitas kan bergantung pada jumlah ion ya. Maka dalam larutan, maka tadi derajat ionisasi elektrolit kita simbolkan sebagai alfa. Misalkan kita simbolkan sebagai alfa, maka H3O+ itu sama dengan alfa dikali C ya. Nah, kemudian untuk si amin ini itu sama dengan alfa kali C. Kemudian Ha itu sama dengan 1 kurang alfa kali C. Pak, kenapa jadi 1 kurang alfa untuk si Ha? Ya, ini kan si reaktan kan. Maka nanti si derajat ionisasinya maka akan dikurangkan 1. Gitu. Nah, kemudian misalnya kita abaikan tuh koefisien aktivitasnya ya pada saat terjadi keadaan kesetimbangan. Nah, maka konstanta keasaman itu kalian masukkan dong ya. Di sini A alfa maksudnya ya. Ya, alfa sini A ini. Jadi, kalau misalnya A itu sama dengan siapa? H3O+, ya kan? Sorry. Ka, ya, kita tadi kan buat kesetimbangannya adalah seperti ini ya. Ini ya, ntar saya ganti warna pulpennya. Oke, ya. Nah, jadi Ka sama dengan
AH3O plus, kita masukkan ya. AH3O plus ini seperti apa? Alfa kali C. Jadi ini seperti ini ya. Ka sama dengan, kan H3O plus berarti alfa dikali C. Kemudian dikali A amin berarti alfa dikali C ya. Per HA adalah 1 dikurang alfa oke, C ya kan? Nah, berarti yang di atas berarti ini kan bisa kita selesaikan kan? Ini ada C-nya 1, ini C1, maka ini menjadi seperti ini ya. Ka sama dengan alfa kuadrat kali C per 1 kurang alfa. Ya, itu adalah konstanta keasaman. Nah, bagaimana nanti kita untuk melihat derajat instansinya? Nah, rumus yang tadi, yang pertama tadi ya, kalian bisa utak-atik maka akan muncul yang namanya rumus sebagai berikut ya, rumus yang ini ya. Nanti kalian turunkan akan muncul rumus seperti itu. Oke, nah selanjutnya, nah bagaimana cara untuk menentukan Pak atau menghitung konduktivitas molar terukur? Maka nanti pakailah rumus yang ini. AM sama dengan alfa kali A0M ya. Nah, kemudian nanti alfanya masukkanlah yang ini ya. Dia akan seperti ini. Ya, jadi akan sederhananya jadi 1/4 alfa sama dengan 1 tambah alfa kali C per Ka. Nah, gitu dia ya. Itu maksudnya saya. Nah, kemudian kalau kita hubungkan dengan Oswald ya, Oswald itu juga nanti dia bisa menentukan viskositas ya, viskositas dari fluida ya. Nah, jadi nanti kalian bisa pakai rumus yang ini. Ya, jadi untuk menentukan konduktivitas molar bisa pakai yang atas, bisa pakai yang bawah ini ya, berwarna orange ini. Nah, ini merupakan data beberapa nilai konduktansi ion pembatas dalam air ya pada suhu 298 Kelvin. Ya, kalau H+ nanti seperti ini nilainya. Nah, nanti kalau misalnya ada soal kalian bisa rujuk nilainya ke tabel ini jika dalam soal itu tidak saya kasih tahu berapa nilai konduktansinya. Nah, ini dia contoh soal 2 ya. Nah, misalkan tahanan larutan 0,01 molar ya asam cuka CH3COH diukur pada suhu 298 Kelvin dalam sel yang sama seperti pada contoh soal pertama ya. Yang tadi ya, ada contoh soal yang pertama tadi. Maka sel yang sama berarti nilai C-nya kan kita sudah tahu ya. Nah, dan ternyata katanya besarnya adalah 2220 ohm. Carilah derajat ionisasi asam pada konsentrasi ini dan pK. Nah, coba nanti kalian coba cari, itu merupakan soal nomor 2 ya. Nah, kemudian ini soal nomor 3 untuk tugasnya ya, ini soal nomor 3. Yang sebelumnya tadi soal nomor 2 ya. Nah, tadi kalian cari, kemudian di soal ketiga yang ditentukan adalah pK asam. Oke. Gitu dia. Jadi, untuk pertemuan kali ini kalian ada tugas sebanyak 3 soal ya. Soal pertama tadi yang sebelumnya, soal kedua tadi yang ini tadi yang si CH3COH, kemudian soal nomor 3 adalah kalian evaluasi pK asamnya ya. Nah, tolong dikerjakan, silakan kalian kerjakan dalam double folio, kalian tulis, kemudian nanti tolong difotokan, kemudian diupload ya. Diupload ke Edmodo. Nanti saya akan sediakan subfoldernya. Tolong jawabannya itu di-convert ke dalam PDF. Saya hanya menerima jawaban dalam format PDF ya, biar bisa saya nilai. Oke, saya rasa sekian untuk pertemuan pertama. Kita lanjutkan nanti untuk pertemuan kedua ya. Terima kasih, tetap jaga kesehatan dan semangat.